ผมจะมาขอกู้เงิน10 ล้านครับนี่ผมยังมีรองเท้ามังกรตั้ง8 คู่นะข่าวพี่ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Potolo Movie. Kali ini saya akan menceritakan sebuah alur film tentang seorang pria muda yang terobsesi pada uang, di mana dia punya mimpi untuk menjadi seorang pengusaha sukses. Film ini adalah film Thailand yang berjudul The Billionaires. Tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita lanjut pada ceritanya. Cerita dimulai pada seorang anak sekolah bernama Top. Seorang anak yang hobi bermain game. Bahkan dalam kelas komputer, dia hanya fokus bermain daripada memperhatikan pelajaran. Suatu ketika di dalam game, ada seorang player luar negeri menawarkan untuk membeli item langka dari Top yang akan dia beli sebesar $500 Singapura. Di mana pada masa itu, jumlah tersebut adalah jumlah yang cukup besar di Thailand. Kemudian saat pulang sekolah, Top menghampiri pamannya yang bekerja di rumahnya. Ia meminta nomor rekening untuk mendapatkan $500 Singapura pertamanya. Hal inilah yang menjadi pemicu Top begitu terobsesi pada uang. Hari demi hari, ia mendapatkan banyak uang dari menjual item langka dari sebuah game. Dengan memanfaatkan rekening tabungan pamannya, dia juga bisa menyimpan banyak uang di sana. Bahkan dia bisa membeli mobil baru untuk dia gunakan. Top mulai berpikir dengan memiliki uang dia bisa mendapatkan segalanya. Di sekolah, seorang siswa dilarang membawa mobil. Namun dengan uang, Top bisa melanggar aturan itu. Hanya dalam satu hari saja, Top langsung ditegur karena dia memarkirkan mobilnya di area khusus kepala sekolah. Teguran itu tidak berarti apa-apa untuk Top. Bahkan sekali lagi, ia ingin menyogok kepala sekolah agar tidak memberitahu orang tuanya mengenai masalah ini. Tetapi kepala sekolah tetap pada pendiriannya bahwa dia anti terhadap sogokan dan memberitahukan Top untuk belajar lebih giat lagi karena uang tidak bisa membeli segalanya. Top memiliki seorang pacar yang cantik bernama Lin. Mereka jalan menikmati malam hari berkeliling kota dengan menggunakan mobil baru. Top pulang tengah malam saat dia berpikir orang tuanya telah tidur. Dia meminta pada pamannya untuk memarkirkan mobil barunya di samping mobil ayahnya. Namun, karena pamannya tidak tahu kalau mobil tersebut memiliki alarm otomatis yang membuat mobil Top menjadi berbunyi membangunkan orang tuanya. Kejadian itu membuat orang tuanya curiga pada Top. Dari mana Top mendapatkan uang? Mereka curiga kalau Top bermain judi. Tentu saja, Top menjelaskan kalau semua uang yang ia gunakan dia dapatkan dari sebuah game. Waktu berjalan begitu cepat. Top sudah lulus dari sekolah dan mendaftar di sebuah universitas negeri. Namun sayangnya, Top tidak lulus. Bagi Top itu bukanlah sebuah masalah besar, karena dia punya pilihan lain untuk kuliah di universitas swasta. Pilihannya itu tidak disetujui oleh ayahnya, karena biaya kuliah swasta begitu mahal. Sontak, Top mengatakan kalau dia tidak butuh uang ayahnya. Dia sudah bisa hidup mandiri dan memiliki uangnya sendiri. Mendengar itu hati ayahnya teriris menjadi kecewa. Di hari yang sama, Top harus mendapatkan kabar buruk, di mana akun gamenya disuspend atau ditangguhkan karena alasan penyalahgunaan komersial, memanfaatkan akun untuk melakukan transaksi jual beli. Top sudah kehilangan sumber pendapatan. Dia pun mulai berpikir untuk menghasilkan uang dengan cara lain. Pertama,
dia membeli DVD player yang nantinya akan dijual dengan harga yang tinggi. Namun alih-alih mendapatkan untung, dia malah ditipu oleh penjual DVD itu karena DVD yang telah Top beli adalah DVD bajakan yang mudah rusak. มีรีโมทและทีนี้เวลาดูหนังโปรดของมานะ เฮ้ย Top dengan amarah datang kembali ke toko penjual DVD itu, bahkan dia sampai memecahkan etalase toko. Sehingga Top dihajar oleh pemilik toko karena telah melakukan perusakan. พี่เอาดีวีดี Saat pulang dari sana, Top bertemu dengan ayahnya di jalan. Dia menawarkan untuk pulang bersama. Ayah Top mengatakan kalau realita tidak semudah dengan apa yang ada di dalam game. Memulai bisnis bukanlah sesuatu yang gampang karena penuh akan kegagalan dan belum tentu bisa bertahan. Sebagai orang tua, dia hanya ingin agar anaknya dapat menempuh pendidikan setinggi mungkin. Kali ini, ayah Top bersedia membayar uang masuk universitas yang diinginkan oleh Top. Tetapi, sekali lagi, Top menolak uang ayahnya. Lalu beberapa bulan setelahnya, Top mulai kuliah di sebuah universitas swasta jurusan bisnis. Untuk masuk kuliahnya, ia dapatkan dengan mengambil jimat keluarganya dan menggadaikannya di toko jimat. Harga yang didapatkan cukup besar, melihat jimat yang dimiliki adalah jimat yang cukup langka. ช่วยการศึกษาอยู่แล้วเอาไปเรียนจริงนะ Di waktu kuliah, Top juga tidak begitu serius dan seringkali bolos mata kuliah. Dia hanya memikirkan bagaimana caranya dia dapat menghasilkan uang dengan memulai bisnis. Dalam perjalanan pulang, dia mampir ke pameran mesin pembuat makanan. Disinilah Top mendapatkan ide untuk memulai bisnis kacang dengan mesin pembuat kacang otomatis. ก็คือมันจะคั่วเม็ดเกาลัดให้ ถ้าซื้อเครื่องเนี้ยเจ้าแรกเลยเหรอพี่ เอา ผมถามว่าราคา Top memulai langkahnya dengan mencari ide tentang bagaimana dia bisa membuat kacang enak dari berbagai penjual kacang yang ada di pinggir jalan. Ia belajar dari pemilihan kacang hingga cara memasaknya, serta bumbu rahasia lainnya. Tidak perlu waktu lama, Top bisa membuat kacang yang enak. Dari paman hingga orang tuanya suka dengan kacang buatan Top. มากินให้หน่อยมาว่ามันอร่อยเลยนะ Langkah selanjutnya, Top mulai berjualan di sebuah mall dengan bantuan pamannya. Namun awal mereka membuka bisnis, pembeli begitu sepi. ตะโกนยืดตะโกน Saat Top jalan bersama Lin di sebuah pasar, Top mendapatkan banyak ide berjualan agar dapat menarik para pembeli, seperti memberikan bonus, diskon, hingga lokasi penjualan. Karena itu, dia mengajukan permohonan pada petugas mall agar lokasi jualannya dipindahkan. เอางี้น้อง สิ้นเดือนเนี้ยมีบูธหนึ่งจะย้าย ถามปามาน้องต๊อกก่อนดีกว่าไหม Strategi pemindahan lokasi yang dilakukan oleh Top terlihat berhasil. Pamannya mengabarkan Top kalau hari ini banyak yang beli. Mendengar kabar dari pamannya, Top yang sedang ujian malah meninggalkan ujiannya dan pergi untuk membantu pamannya. Betapa senangnya Top melihat bisnis kacangnya terlihat sangat ramai. อย่าเพิ่งหนีไปไหนนะครับ ได้ค่ะ เรียนน้องต๊อกนี่เพิ่งขายวันแรกเองนะ Top yang orangnya memang tidak sabaran mulai memikirkan untuk membuka cabang di tempat lain. Di waktu itu, Lin datang menghampiri Top di sebuah mall tempat ia akan membuka cabang bisnis kacangnya. Lin begitu marah pada Top karena Top mulai mengabaikan kuliahnya. Bahkan dia terancam akan dikeluarkan. อย่ามาเสี่ยงแบบนี้เลยต๊อก แล้วนี่มึงจะกลับมาเรียนอีกไหมเนี่ย Keesokan harinya, manajer mall menegur Top karena asap dari mesin yang digunakan membuat plafon mall menjadi kotor. Kalau Top tidak membersihkannya sampai besok, maka Top tidak boleh lagi berjualan di sana. Dengan segera, Top mengecat ulang plafon mall. Tetapi para penjual merasa terganggu karena Top mengotori barang dagang mereka sehingga Top harus mengerjakan pekerjaannya saat mall sudah tutup. มาทาสีตอนนี้ไม่ได้ มารบกวนลูกค้าต้องมาทาหลัง ดีมันสั่น Ditemani oleh ibunya, Top kembali mengecat plafon mall hingga tengah malam.
Kemudian Satpam Mall menghampiri Top dan memberitahukan kalau waktunya sudah habis. Lalu Top mengambil uang dan memberikannya pada satpam tersebut dengan niat ingin menyogok satpam itu. Petugas yang melihat tingkah Top berbalik ke arah si ibu dan mengatakan untuk mengajarkan anaknya tentang makna kejujuran dan tanggung jawab. เก็บของให้หมด แล้วทางออกอยู่ทางนู้น Top dengan kesal keluar dari mall. Perkataan si petugas begitu memukulnya karena melihat si ibu dihina karena dirinya. Saat hendak pulang, si ibu mengatakan pada Top untuk ikut bersama orang tuanya pergi dari Thailand. Mereka telah sepakat untuk memulai hidup baru di Cina bersama kakak Top dengan alasan keluarga mereka terlilit utang yang begitu besar. Setidaknya, di tempat yang baru, mereka bisa hidup bersama. ไปกับป้ากับมาเถอะนะ น้องจะถ่ายแล้วมองกล้องด้วย Hari selanjutnya, setelah pertimbangan yang cukup lama, Top mengatakan pada orang tuanya kalau dia akan tetap di Thailand. Dia berjanji akan bekerja keras dan suatu saat nanti, Top akan mengembalikan orang tuanya pulang ke Thailand. Mereka pun berpisah di sebuah bandara bersama air mata si ibu. Sedangkan sang ayah mengatakan kalau dia sangat bangga dan sayang pada Top. กลับไปเรียนหนังสือ Lalu, kontrak kerjasama Top dengan pihak mall juga telah diputus, membuat Top sudah tidak bisa melanjutkan bisnis jualan kacangnya di sana. Rumah orang tuanya juga sedang berada dalam masa pengawasan oleh bank dan dalam waktu dekat akan disita. Di tengah gundah gulana, tanpa sengaja bertemu dengan pacarnya, Lin langsung mendorong Top karena sudah beberapa hari dia tidak menghubungi dan mengabari Lin. Top tidak dapat berkata apa-apa. Dia berdiri dan langsung memeluk Lin dengan tangisan yang sudah lama ia tahan. ต๊อบเป็นอะไร Di dalam mobil, Lin berkata dengan lemah lembut kalau Top sudah menghentikan bisnis kacangnya, maka lebih baik Top kembali mendaftar kuliah untuk masa depannya. Di tengah-tengah pembicaraan mereka, Lin mengeluarkan cemilan rumput laut di dalam tasnya. Top memakan satu persatu cemilan itu dan berpikir melalui rasa yang ada di lidahnya. Top melihat cemilan itu sebagai peluang bisnis yang cukup menjanjikan. Kemudian, apa yang dipikirkan oleh Top tidak mudah, karena rumput laut segar adalah bahan yang cukup sulit diolah karena sangat mudah basi. Lalu Top tidak kehabisan akal. Dia pergi ke sebuah universitas untuk menubuhi profesor di sana. Hasilnya, ia mendapatkan jawaban agar rumput lautnya tidak mudah basi, dengan cara membeli mesin untuk mengeluarkan oksigen ke dalam kemasan agar bakteri tidak berkembang di dalamnya. Dengan bantuan dari pamannya yang selalu mendukungnya, mereka terus melakukan percobaan menggoreng sendiri rumput laut. Sayangnya, hasilnya selalu tidak enak. Bahkan percobaan ini menghabiskan dana yang cukup banyak. Top sampai menjual seluruh komputer miliknya sebagai modal. Pamannya sebenarnya tidak tega melihat Top berjuang cukup keras. Ia sempat mengatakan agar Top menyusul ibunya ke Cina, karena Top sudah menghabiskan banyak uang untuk hal yang tidak mempunyai hasil. Namun bagi Top, hasil tidak ada jika tidak berjuang. Dia masih percaya kalau mereka akan sukses. ฮัลโหล เอ้า ก็สมัครเองไง Siang hari, Top pergi bersama Lin untuk mendaftar kuliah dan pulang saat hujan di malam hari. Waktu dia masuk ke dapur, ia melihat pamannya tergeletak di lantai dengan darah yang mengalir di kepalanya. Top dengan segera menggendong pamannya yang tidak sadarkan diri ke rumah sakit. Hati Top benar-benar khawatir. Pamannya yang masih dirawat membuat Top kembali ke rumah, menggoreng semua rumput laut yang ada di dalam dus, dan hasilnya masih saja tidak enak. Sampai pada kemasan terakhir yang dia dapatkan di lantai tempat pamannya terjatuh.
Entah kenapa rumput laut yang ia goreng terasa sangat enak. Saat dicek, Top menemukan jawabannya. Ternyata kelembapan pada rumput laut akan mempengaruhi rasanya. จะให้ชิมเม็ดสาหร่ายนี่อีกแล้วสิ ใช่ลุง นี่ทำได้ยังไงเนี่ย Top membawa kabar baik pada pamannya yang sedang dirawat. Akhirnya, mereka dapat memulai bisnis mereka. Untuk permulaan, bisnis mereka cukup bagus. Para pembeli kelihatan suka dengan rumput lautnya. Lalu, Top mendapatkan telepon dari ibunya bertanya kabar anaknya yang sedang berjuang. Sekaligus, hari itu adalah hari ulang tahun Top. Saat ayahnya berbicara, Top bertanya pada sang ayah berapa total utang keluarganya. Yang tidak disangka, utang mereka sangatlah besar dan jauh dari perkiraan Top. ป้าบอกความจริงตอบเรื่องนี้ได้ปะ Di suatu malam, Top pergi berbelanja di sebuah minimarket sambil mendengarkan dosen mata kuliah bisnis yang pernah ia ikuti melalui tape recorder. Di saat itu, Top mulai berpikir untuk melakukan kerjasama dengan minimarket besar yang ada di Thailand untuk memasarkan produknya. Akhirnya, Top datang ke kantor utama minimarket itu. Namun, cemilan Top ditolak karena kemasannya yang tidak menarik dan terlalu besar untuk dipajang di sebuah toko, serta harganya yang sangat mahal. หยุดการขา สิ ย นค้าคุณไม่ผ่านนะคะ ไม่เป็นไรค่ะ เสียของเปล่าๆโอเค Ketika Top sedang sibuk dengan bisnis dan memikirkan cara bagaimana melunasi utang keluarganya, ada pacarnya yang terus menghubungi Top yang sudah beberapa minggu tidak ada kabar. Lin datang langsung ke rumah Top dan melihat papan pengumuman kalau rumah itu akan segera disita. Secara kebetulan, Top baru saja pulang. Lin mengatakan ingin membantu kalau masalahnya tentang uang. Dengan syarat, Top mau untuk kuliah. Tetapi sebagai seorang laki-laki, dia tidak butuh itu. Yang dia inginkan adalah orang yang mendukungnya, bukan orang yang memaksanya melakukan apa yang dia tidak mau dengan rasa kasihan. Top langsung masuk dan mengunci pagar rumahnya, meninggalkan Lin yang sedang menangis, sekaligus mengakhiri hubungan mereka. จะขอตามมาทำผิดเหรอ ถึงกลับบ้านเถอะ ตามกรรมการ Di malam itu, Top benar-benar gundah. Ia datang ke kamar pamannya dan meminta izin untuk tidur bersama pamannya itu, orang yang selalu ada mendukung egonya. ร้องเลยน้องต๊อบเอ้ย คนรักผม Keesokan harinya, Top masih belum menyerah untuk menjadi orang yang sukses. Dia datang ke tempat desain kemasan untuk memperbarui tampilan produknya. น้อยเนี่ย ก็ดีอยู่แล้วนะ คือแพ็กเกจผมเพิ่งเสร็จเมื่อเช้า Setelah itu, dia kembali ke kantor utama minimarket tanpa membuat janji. Pada hari itu, kepala marketing benar-benar sibuk. Namun, Top bersedia untuk menunggu. Berjam-jam Top menunggu di sana. Namun tidak ada tanda kalau kepala marketing mau menemuinya. Karena sudah menunggu terlalu lama, Top mulai menyerah. Dia pergi dari tempat itu dan di dalam lift, dia meninggalkan cemilan rumput lautnya. อ้าวคนนี้ที่พัดล่ะ Top menghubungi ibunya, mengatakan tentang betapa sulitnya hidup, dan merasa menjadi anak yang tidak berguna. Ketika itu ibunya menjawab untuk tidak mengatakan itu. Top jangan sampai menyerah akan mimpinya. Si ibu akan tetap mendukungnya. เหมือนประตูมันปิดตายแล้วอะหมา ลูกยังต้องเจออะไรที่มันใหญ่กว่านี้ Kemudian saat kepala marketing akan pulang, dia menemukan cemilan milik Top di sebuah lift dan keesokan harinya, Top mendapatkan kabar baik kalau mereka setuju untuk bekerja sama dengan Top. Untuk awalan, Top harus mengirim produknya ke seluruh cabang minimarket sebanyak 72.000 cemilan rumput laut. Dan sebelum itu, pihak perusahaan akan datang inspeksi kebersihan ke pabrik milik Top. Pertama, Top tidak memiliki pabrik, serta untuk membuat 72.000 kemasan,
Tidak cukup jika hanya mengandalkan tenaga dia dan pamannya. จะไปหาเงินมาทำโรงงานจากที่ไหนวะ Untuk membuat semua itu terwujud, Top harus mendapatkan dana untuk membuat pabrik dan mempekerjakan karyawan. Maka dari itu, dia datang ke bank. Namun sayangnya permohonan peminjaman Top ditolak karena usia Top yang masih 19 tahun. Dan orang tuanya juga terlilit utang yang sangat besar. ยังไงพี่ก็ให้กู้ไม่ได้นะอายุไม่ถึงเกณฑ์ Kesekian kalinya Top kehabisan ide. Dia menyerah dan membuat paspor untuk pergi ke Cina. Dia menjual harta terakhirnya, yaitu mobil yang selalu menemaninya. Jika kalian ingat tentang jimat yang pernah Top gadaikan, kini dia datang ke tempat toko itu, ingin menebus jimat orang tuanya. Tapi kejadian itu sudah sangat lama, sehingga pemilik toko sudah menjadikan jimat itu sebagai miliknya. เปล่าพี่ ผมจะมาซื้อพระคืน Top sangat marah pada dunia, menganggap dunia tidak berjalan sesuai apa yang dia mau. Dia dengan paksa membuka gudang milik ayahnya yang telah disita oleh bank. Dengan uang yang tersisa dari tabungannya, dia membuat pabrik di situ dan mempekerjakan beberapa karyawan. Sekali lagi, dia ingin bermimpi untuk meraih kesuksesannya. แค่รู้สึกว่าผมคิดน้อยไปหรือเปล่า จะคิดมากอะน้องต๊อบไม่ได้มาอยู่ตรงนี้หรอก Singkat cerita, pabrik milik Top telah berhasil berdiri dengan banyak kekurangan di dalamnya. Pada hari pihak perusahaan minimarket datang untuk inspeksi kebersihan. Mereka melihat dan mengatakan beberapa masalah mengenai masalah kebersihan di dalam pabrik Top. Dapat dikatakan pabrik Top masih belum memenuhi standar. Dalam masalah ini, Top berjanji akan memperbaiki masalah yang disebutkan. ส่งให้เขาไปเลยดีกว่า Pamannya memberikan amplop pada Top dan berbisik padanya untuk melakukan sogokan agar semua berjalan dengan lancar. Namun Top menolak dan mengatakan pada pamannya, dia tidak mau kalau ibunya kembali dihina karena tidak pernah mengajarkan dirinya arti kejujuran. Bagi Top, dia ingin memulai semua ini dengan cara yang baik. Keesokan harinya, pabrik Top memperbaiki masalah yang disebutkan kemarin. Dan pada hari itu, Top menerima kabar dari perusahaan minimarket. Kerjasamanya diterima oleh mereka. Haleluya! Betapa senangnya Top menerima kabar itu. Dan selang beberapa hari pada saat proses pengiriman barang, Top memeluk pamannya itu, mengatakan rasa terima kasihnya atas pamannya yang selalu ada di sisinya, membantunya, dan mendukung semua keputusannya. Kali ini, dia akan menjadi orang yang baru. Dia akan kuliah dan belajar hingga impiannya untuk menjadi orang sukses dapat terwujud. ถ้าครั้งนี้ไม่สำเร็จอะ Di akhir cerita, cemilan rumput laut milik Top masuk ke dalam gudang penyimpanan. Dalam 2 tahun saja, Top menjadi pengusaha yang sukses. Dia berhasil melunasi utang keluarganya. Dia bersama pamannya yang setia, membangun bisnisnya dengan sangat besar, mempekerjakan ribuan karyawan, dan telah memasarkan produknya ke berbagai negara. Dalam film ini, kita akan belajar tentang arti dari perjuangan dan pengorbanan. Di tengah usaha, kegagalan akan menjadi bagian dari kisah yang tidak bisa dihindari dan akan meruntuhkan tiap harapan yang ada dalam bayangan. Sesungguhnya, itu merupakan tanda agar kita dapat sedikit merenung dan belajar untuk berani mengambil tanggung jawab yang lebih besar. Buat kalian, terima kasih telah menonton. Potolo Movie pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.